Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pula kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ana inda dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairam minhu wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi bi dhira' wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan hendaknya setiap muslim senantiasa memiliki sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dan kapanpun dia berada. Karena ada sebagian orang yang dia memiliki adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi dia. Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menyusahkan dirinya. Maka ini adalah merupakan su'ul adab. Su'ul adab. Adab yang buruk dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Yang mana seharusnya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya diperhatikan kita memiliki kewajiban untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang pertama di saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah yang dia lakukan. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permintaan-permintaan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, ud'ullah, mintalah kalian kepada Allah wa antum, dan kalian itu dalam keadaan muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah seseorang, tidak menerima doa seseorang dari seorang hamba yang hatinya lalai dan bermain-main. Maka ketika kita melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangkalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Yakin dan bersungguh-sungguhlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di dalam ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah, maka aku akan kabulkan bagi kalian. Maka jangan pernah berburuk sangka Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengabulkan doa dia. Jangan pernah berburuk sangka Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengabulkan apa yang dia minta. Tapi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan disertai berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecuali yang terbaik. Ketika kita meminta sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan, itulah yang terbaik. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti apa yang kita minta, maka itulah yang terbaik. Kalau misalkan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lain, tidak sesuai dengan apa yang kita minta, ketahuilah itulah yang terbaik. Maka senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Kemudian keadaan yang berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita ditimpa musibah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemalangan-kemalangan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keburukan-keburukan yang kita jumpai dalam kehidupan kita, maka dahulukan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita bisa bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan sekali lagi adalah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau tidak sukai ternyata itu adalah baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Maka apapun yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik. Dan ketika seorang ditimpa ujian, seorang ditimpa musibah, Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diuji, entah itu sakit, entah itu kesusahan, kesempitan dan yang lainnya, maka itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nabi SAW mengatakan, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Wa anna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di mana tempat kita harus memperbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada kita. Kemudian yang berikutnya, tempat di mana hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang menghadapi kematiannya. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menghadapi kematian, janganlah kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya ketika seorang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia senantiasa
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bahwasanya manusia, ya bani Adam, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, wahai manusia, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua melakukan dosa dan dosa dan dosa, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku ampuni semua dosa-dosa kalian seluruhnya. Maka senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, anna inda dhanni abdi bi, aku seperti prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setelah Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, anna inda dhanni abdi bi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan senantiasa bersama dengan hambaku ketika hambaku itu senantiasa ingat kepadaku. Maka hendaknya kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala pun mengingat kita. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di saat lapangmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu di saat kamu membutuhkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hambaku ini menyebut diriku di dalam dirinya, maka aku pun akan menyebut dirinya di dalam diriku. Kalau seandainya hambaku ini menyebut diriku di dalam suatu majelis, maka aku akan sebut dirinya di dalam majelis yang lebih baik darinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian kalau dia datang kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepada dia satu hasta, satu dhira. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau seandainya dia berjalan kepadaku, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kecuali dengan balasan yang lebih baik. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, pemisalan dari orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tunas, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di dalam setiap tunas ada 100 biji. Ini satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala balas dengan berkali-kali lipat yang sangat banyak. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas petunjuk, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak untuk membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.